warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmi Aprilita. Saya di sini mau mempresentasikan materi yaitu memahami sistem hukum dan struktur hukum. Adapun pembahasannya yaitu sistem hukum menurut Anglo-Saxon, yang kedua yaitu sistem hukum Eropa kontinental, yang ketiga yaitu sistem hukum Islam, yang keempat sistem hukum komunis, yang kelima sistem hukum campuran, yang keenam yaitu sistem hukum yang dianut di Indonesia. Langsung saja ke materi, yaitu berikut sistem hukum di dunia. Yang pertama yaitu sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law System. Sistem Anglo-Saxon adalah sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar keputusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, kecuali Provinsi Quebec, dan Amerika Serikat, walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersama dengan sistem hukum Eropa kontinental Napoleon. Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India, dan Nigeria, yang menetapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama. Selanjutnya yaitu sistem hukum Eropa kontinental atau Civil Law System. Sistem hukum Eropa kontinental merupakan sistem hukum yang berbagai ketentuannya dihimpun secara sistematis. Selain itu, hukum Eropa kontinental juga dapat diartikan berbagai bentuk-bentuk sumber hukum dalam antiformal. Adapun karakter sistem hukum Eropa kontinental itu yang pertama memiliki kodifikasi. Yang kedua, hakim tidak terikat pada presiden. Yang ketiga, sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Selanjutnya yaitu sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hambanya di dunia dan di akhirat. Selanjutnya yaitu sistem hukum komunis. Adalah ideologi yang berkenaan dengan filsafat politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama, alat produksi, dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Selanjutnya yaitu sistem hukum campuran. Sistem hukum campuran adalah sistem hukum yang dicirikan oleh ciri-ciri dari dua atau lebih sistem hukum lainnya, yang meliputi hukum perdata, hukum umum, hukum adat, dan sistem hukum agama. Selanjutnya yaitu sistem hukum yang dianut di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut 3 sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat, yakni sistem hukum asivil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur, yaitu peraturan penetapan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Sebaliknya, sistem hukum mempengaruhi determinan-determinan di luar sistem hukum tersebut. Setidaknya terdapat 5 sistem hukum, yaitu legal system di dunia, yaitu sistem hukum civil, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum agama, sistem hukum adat, dan sistem hukum negara-negara Blok Timur. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih.